Shalom. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema dalam ibadah minggu hari ini adalah Tuhan yang adil dan penuh pemurah. Tadi kita membaca dalam Nats Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Di situ ada kita baca di dalam ayat yang ke-15b dikatakan, atau iri hatikah engkau? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iri hati adalah dosa yang paling tua di bumi. Mengapa saya katakan demikian? Ingatkah kita mengapa Kain bisa membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel? Itu ada dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kain, seorang abang, bisa membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Ya, karena iri hati. Kain iri hati karena persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan persembahannya sendiri itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi karena iri hati, hubungan keluarga rusak. Karena iri hati, kekerasan hingga pembunuhan itu tak segan untuk dilakukan. Gara-gara apa? Gara-gara iri hati. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi tentang iri hati yang mau saya sampaikan ketika saya mempersiapkan bahan khotbah hari ini. Jadi ada sebuah tempat membuat ibadah serikat. Jadi namanya ibadah serikat, pas pulang dikasih bungkusan plastik, yaitu bekal makanan pulang. Jadi suatu ketika ada mama-mama 2 orang berjalan pulang karena rumahnya berdekatan untuk pulang. Jadi waktu dalam perjalanan pulang, bertanyalah Mak Uco ini sama si Mak Butet. Mak Butet, apa isi plastik ini? Bolehkah aku melihat? Lalu dijawab sama Mak Butet tadi. Boleh Mak Uco. Ini. Pas dibuka plastik itu, wih, enak kali bah. Dapatmu paha ayam yang mantap. Baru dibuka plastiknya. Pas dibuka plastiknya, nggak dapat dia paha ayam. Dapatnya malah sayap ayam. Menggerutulah dia. Tuan rumah ini. Udah lalap aku lewat depan rumahnya, ada sampah. Ku ambil tanpa disuruhnya, ku bersihkan. Tapi kok gini dibuatnya? Malah dapat sayap ayam aku. Bukan pahat ayam. Menggerutulah dia sepanjang perjalanan sampai tiba di rumah. Bapak Ibu Saudara, alih-alih plastik berkat itu bisa membawa sukacita di dalam keluarganya, makan sama-sama, malah jadi bikin emosi, bikin naik tensi, atau istilah bikin naik gula gara-gara dia. Andai sajalah mamanya si Uco ini nggak melihat plastik mamanya si Butet, pasti nggak terlibat emosi dan naik gula Mama Butet ini. Ilustrasi ini Bapak Ibu mau mengajarkan kepada kita bahwasannya di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan membanding-bandingkan apa yang kita peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Sebab Tuhan sudah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan itu adalah adil dan pemurah. Jadi di dalam bacaan Matius 20 ayat 1 sampai 16, ini juga berbicara tentang iri hati Bapak Ibu. Tapi iri hati yang terjadi di dalam lingkungan rohani. Kenapa dikatakan demikian? Karena iri hati ini terjadi di dalam ladang pelayanan. Bisa jadi di dalam gereja, di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, jadi diceritakan sebuah perumpamaan ini. Ini ada seorang pemilik kebun anggur yang memanggil para pekerja. Jadi dipanggil para bekerja untuk kerja di kebun anggurnya. Jadi biasa Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini, seorang yang memiliki ladang akan mencari seorang upahan yang bekerja di ladangnya.
Jadi 1 dinar itu adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 hari dalam rumah tangga. Bisa makanlah suaminya, istrinya, bahkan anak-anak. Jadi seorang pencari pekerja ini ketika ia berjalan keluar dari pagi justru semakin baik. Kenapa? Karena waktu bekerja itu akan semakin lama dan semakin menguntungkan untuk bekerja lebih lama di ladangnya. Sehingga sang tuan yang memiliki kebun anggur ini tadi, yang pertama ia keluar pagi-pagi benar, yaitu pukul 6 pagi. Dan diberikanlah kesepakatan bahwasannya mereka bekerja dari pagi sampai selesai akan diberi upah 1 dinar. Setelah dipanggilnya, bekerjalah mereka di ladangnya mengusahakan kebun anggur yang dimiliki oleh sang tuan. Setelah itu, kira-kira yang kedua, pukul jam 9, keluarlah sang tuan ini tadi untuk mencari seorang pekerja. Kenapa dia keluar, Bapak Ibu? Ini yang harus digarisbawahi. Padahal dia sudah mencari orang yang bekerja dari jam 6 pagi. Artinya, kekosongan ladang itu sudah terisi oleh orang-orang yang bekerja. Jadi tujuannya keluar yang kedua kali tidak lagi untuk mencari seseorang yang mengisi kebun anggurnya. Tetapi karena apa? Karena kemurahan hatinya, ia datang untuk mencari orang yang sedang menganggur. Lalu dipanggilnya lah jam 9 pagi, masuk orang. Baru yang ketiga, kira-kira jam 12. Ini juga karena kemurahan hatinya, ia memanggil lagi orang untuk masuk bekerja. Yang keempat, jam 3 sore, ia kembali lagi keluar mencari pekerja. Setelah itu masuk lagi ke dalam pekerja. Dan yang terakhir, di jam 5 sore, ia juga keluar mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, jadi karena dasarnya adalah kemurahan hati atau kebaikan hati sang pemilik kebun anggur ini, ia mencari pekerja-pekerja yang bisa mengerjakan kebun anggurnya. Mengapa dia keluar? Karena pada saat itu Bapak Ibu, tentu jam 6 pagi keluarlah orang-orang muda yang berbadan tegap, kuat, sehat. Itulah yang paling laku, dipilihlah trip pertama, keluar. Tinggal jam 5 tentu tinggal yang sudah tenaganya setengah, yang sudah mulai tua. Tetapi karena belas kasihnya, kemurahannya, ia pun memanggilnya untuk bekerja. Jadi dasarnya dipanggil orang-orang ini adalah kemurahan hati sang pemilik kebun. Nah, selesailah bekerja mereka kira-kira jam 6 sore Bapak Ibu. Pada waktu jam 6 sore, dia memanggil mandornya untuk memanggil para pekerja itu. Nah, jadi untuk orang yang kedua, ketiga, dan keempat, yang kerja dari jam 9, jam 12, dan jam 3, itu tidak disebutkan berapa rupiah atau berapa nominal yang akan mereka terima. Hanya disebutkan dalam bacaan kita, bahwasannya apa yang pantas itu akan diberikan kepada mereka. Sedangkan Bapak Ibu, orang-orang yang terakhir tidak disebutkan apakah mereka memperoleh upah atau tidak. Tetapi yang menarik dalam kisah yang kita dengarkan dan kita baca ini tadi Bapak Ibu, kepada orang yang datang terakhir atau bahasa sehari-harinya yang paling terlambat, ini justru sang pemilik kebun anggur ini memiliki kemurahan hati dan memberi upah 1 dinar. Sama seperti yang dijanjikan dengan orang yang bekerja di awal tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, artinya di sini yang bekerja dari jam 9, jam 12, jam 15 sampai jam 17 WIB, mereka mendapatkan upah yang sama, yaitu sama-sama memiliki 1 dinar. Jadi karena kesamaan ini Bapak Ibu, terjadilah iri hati dari orang yang nomor 1 sampai orang yang nomor 4. Karena iri hatinya, mereka protes kepada sang tuan. Ya, mereka protes kepada sang tuan bahwasanya kami sudah bekerja dari jam 6. Mereka hanya 1 jam saja bekerja. Terjadi sebuah perbedaan Bapak Ibu. Padahal di sini sama-sama pekerja upahan.
sama-sama buruh kalau istilahnya di zaman sekarang ini. Tetapi karena iri hati dibuat sebuah sekat, dibuat sebuah pembatasan antara kami dan mereka. Padahal sama-sama bekerja di ladang, bukan ada yang jabatannya mandor. Sama-sama bekerja. Tetapi dibuat sebuah pemisah. Karena apa? Karena iri hati dari seorang yang nomor 1 sampai yang nomor 4 ini. Jadi, sang tuan ini pun bertanya kepadanya, bahwasannya itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dan kalian tidak dirugikan. Begitu juga dengan sang tuan. Sang tuan juga tidak dirugikan. Tapi kenapa mereka iri hati? Apa sebenarnya makna dari perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara? Pertama, kebun anggur itu adalah persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Itulah kebun anggur, sebuah gayung, sebuah perkumpulan, sebuah persatuan komunitas orang-orang percaya. Kalau bisa diartikan adalah kebun anggur itu adalah kita. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang hidup menurut kehendak Tuhan, itulah kebun anggur tadi. Yang kedua, orang yang datang paling awal itu siapa? Orang yang datang paling awal itu adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus sejak kecil ataupun dari mulai ia lahir. Lalu yang ketiga, siapa orang-orang yang terakhir ini? Orang-orang yang terakhir adalah orang yang percaya pada Kristus ketika mereka sudah dewasa, bahkan di masa-masa akhir hidupnya. Inilah arti dari 3 perumpamaan ini. Nah, jadi yang mau dijelaskan dari 3 perumpamaan ini, Bapak Ibu, tentang sebuah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Apa itu kasih karunia? Yaitu kemurahan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi kemurahan yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah keselamatan kekal. Yaitu keselamatan di mana kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di surga, di rumahnya Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau menggambarkan bahwasannya baik bagi orang yang percaya sejak lahir ataupun bagi orang yang baru mengenal Kristus di akhir-akhir masa hidupnya, itu sama-sama mendapatkan kerajaan surga. Sama-sama mendapatkan kehidupan kekal. Sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Inilah keadilan Tuhan yang dibicarakan lewat perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwasannya di sini Allah memberikan keselamatan kepada manusia, kepada saya dan saudara, itu tidak memperhitungkan berapa lama sudah menjadi Kristen. Kalau dihitung-hitung, udah berapa lama aku jadi Kristen? 26 tahun. Bapak Ibu mungkin udah sampai mencapai umur 74 tahun menjadi Kristen. Tetapi tidak itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa lama kuantitas dan kualitas kita menjadi seorang Kristen. Tetapi Tuhan memberikan bagi orang yang percaya, yaitu keselamatan sama diberikan oleh Tuhan. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Tidak ada hak istimewa yang lebih duluan Kristen daripada yang baru-baru Kristen. Jadi semuanya itu sama-sama diberikan anugerah, otoritas, dan keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah arti dari perumpamaan ini, Bapak Ibu. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari perumpamaan ini? Apa yang hendak dijelaskan dari perumpamaan ini kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya perumpamaan ini ingin menjelaskan bahwa upah dari setiap orang yang bersekutu dan melayani Tuhan adalah sama. Namun kita kembali diingatkan lewat perumpamaan ini, bahwa masih ada saja orang yang seringkali merasa dirinya sudah duluan mengikut Kristus, sudah duluan melayani Kristus, merasa ingin mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan orang yang terbelakang mengikut Kristus dan melayani Kristus. Mengapa? Karena hal ini nyata di dalam perikop Matius ini, di dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30.
di mana Rasul Petrus berbicara, ia merasa layak, ia merasa nomor satu, merasa ingin sekali untuk dianggap lebih daripada ke-11 murid yang lainnya. Oleh sebab itu, di sini, di dalam bacaan yang pertama, Yunus juga berpikir demikian, Bapak Ibu. Di mana Nabi Yunus mengatakan bahwasannya ia tahu bahwasannya tugasnya untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang yang berada di Tarsis atau Niniwe, Bapak. Di Niniwe ya. Dia diberikan tugas untuk mempertobatkan, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di Niniwe. Dan ketika orang-orang yang berada di Niniwe itu mendengarkan suara Tuhan dan bertobat, apa yang terjadi pada Yunus? Apakah dia bersuka cita? Apakah dia berbahagia? Tidak, Bapak Ibu. Yang dipahami oleh Yunus adalah ketika ia menyampaikan berita pertobatan di sana, Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe. Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang tidak mau bertobat ini. Ternyata ia salah menilai Tuhan. Dan Tuhan pun menyelamatkan Niniwe karena penyesalan dan menyambut seruan pertobatan Niniwe dan menyelamatkan kota Niniwe dari kehancuran. Jadi Bapak Ibu, keadilan Tuhan, kemurahan Tuhan itu terkadang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran kita. Disinilah letaknya bagaimana Tuhan berkehendak, Tuhan berotoritas di dalam kehidupan. Nah, jadi di dalam perumpamaan kebun anggur ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwasannya dalam hidup ini kita mari sama-sama melayani lewat persekutuan, lewat nyanyian pujian, bahkan tadi sebuah paduan suara yang indah sudah disampaikan lewat komunitas Damai Sejahtera, pas sesuai namanya, nyanyiannya membawa damai sejahtera bagi jemaat yang ada di GKI Sumut Gunung Sinabung. Nah, jadi dalam pelayanan ini kita mau diingatkan, layanilah sesama, layanilah orang-orang, layanilah jemaat bahkan keluarga itu dengan syukur dan tulus hati. Bukan karena iming-iming berkat yang lebih dari Tuhan. Mengapa? Dari kisah ini Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa di dalam pelayanan itu ada distorsi dalam aktivis rohani yang muncul dalam kehidupan pelayanan. Yang pertama ada dikatakan treadmill ministry, yang artinya adalah aktivisme rohani. Apa itu? Itu adalah suatu persekutuan dan pelayanan yang berlelah-lelah, tapi diam di tempat, stagnan. Yang ngomong aku melayani ke sana, aku melayani ke sini, aku mengajar dan lain sebagainya, tetapi hidupnya tidak bergerak sedikit pun. Tetap berada dalam kehidupannya yang lama. Jadi dia hanya berfokus pada kegiatan, dia hanya berfokus pada sesuatu yang sudah dibuat supaya dilihat oleh banyak orang. Ini sama dengan orang-orang Farisi yang berbuat supaya mendapatkan pujian dari orang. Bukan ini yang dinamakan pelayanan. Tetapi yang dinamakan pelayanan adalah ketika kita melayani, maka hidup kita, iman kita itu mengalami pertumbuhan. Jadi banyak melayani bukanlah sebuah hal yang bisa membuat hidup kita jauh lebih baik. Tetapi ketika kita melayani dan kita bertumbuh, itulah yang jauh lebih baik yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita adalah orang-orang yang bertumbuh dan orang-orang yang melayani, kita akan melihat sesama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan iri hati pun tidak timbul di dalam diri orang-orang yang melayani. Lalu yang kedua, ada spiritual obesity, yang artinya adalah kegemukan rohani. Apa itu? Yaitu suatu persekutuan dan pelayanan yang senang mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, jadi ini orangnya
Ketika gereja mendengarkan firman, di rumah buka YouTube mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Jadi kegemukan rohani ini juga bukanlah suatu hal yang baik di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan Bapak Ibu, banyak orang yang kecewa dalam hidupnya, kecewa dalam pekerjaan, kecewa dalam keluarga, dalam studi, dalam jodoh, lari ke dalam pelayanan. Jadi pelayanan sebuah pelarian. Jadi istilahnya ini sering kali terdengar, udahlah kau bandel kali di rumah sekolah pendeta lah kau. Dibuat sekolah pendeta jadi tempat pelarian supaya anaknya berubah. Kau kenapa nggak nikah-nikah? Iya sih Bu, aku pelayanan. Dijadikan pelayanan sebuah alasan untuk pembenaran. Kenapa kau jarang ke rumah Pak? Kenapa kau jarang ke rumah Bu? Iya aku melayani, padahal tidak melayani. Ini pelayanan dijadikan sebuah alasan untuk menghindari sebuah jawaban. Padahal tidak. Ketika kita melayani Tuhan, melayani di kebun angin Tuhan, maunya kita bersama-sama dengan tulus hati tanpa mengharapkan sesuatu. Kenapa? Karena upahnya sama, yaitu kita sudah memperoleh keselamatan di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia. Jadi sebuah peristiwa tentang iri hati ini Bapak Ibu, ada sebuah buku yang saya baca. Jadi di situ dikatakan ada seorang pemuda yang melamar ke sebuah perusahaan untuk menjadi seorang supir. Jadi karena pekerjaannya begitu sangat baik dan dinilai mantap oleh perusahaan ini pun mendapatkan sebuah perumahan dari seorang oknum yang memberikan kepada perusahaan ini. Nah, dikasihlah rumah. Jadi pada saat itu perusahaan ini melihat para supir-supirnya. Supir yang tua, dia sudah berkeluarga dan sudah memiliki rumah. Supir yang setengah tua, ia sudah punya rumah dan hidupnya berkecukupan. Dan supir yang lajang ini, dia tidak punya rumah. Lalu perusahaan ini memberikan sebuah kemurahan terhadap pemuda ini. Diberikanlah rumah ini kepada pemuda ini. Setelah diberikan, apa yang terjadi? Apakah ada damai sejahtera? Tidak. Terjadi keributan. Langsung ngomong supir yang paling tua, Pak Bos, aku sudah lama mengabdi menjadi supirmu. Kenapa aku nggak dapat rumah? Datang yang setengah tua, Pak Bos, aku sudah rajin, bahkan lebih rajin dari bapak yang tua ini. Kenapa enggak ke aku dikasih rumahnya? Yang muda ini pun hanya diam. Lalu sang bos ini berkata, perusahaanku, rumah ini mau kasih ke siapa ya? Terserahku. Artinya Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita mau belajar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan otoritas Tuhan. Tuhanlah sang pemilik keselamatan. Kepada siapa itu mau diberikan? Baik kepada orang yang sudah lama menjadi Kristen atau yang baru menjadi Kristen, itu adalah hak otoritas Tuhan. Dan nilainya itu adalah sama, yaitu sama-sama kita menerima anugerah keselamatan. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Lalu dalam perumpamaan ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Yang pertama, Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, jangan kita terjebak pada iri hati dan pamrih. Jangan kita merasa kita lebih rohani dan lebih lama ikut Tuhan, lebih rajin melayani Tuhan dari orang lain. Tapi marilah kita berpusat. Ketika kita bisa melayani, ketika kita bisa datang gereja, ketika kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu menuntun kita untuk kita boleh lebih bersyukur dalam menjalani hidup ini. Kita boleh bersyukur bahwa kita telah dipanggil dalam persekutuan dan ladang pelayanannya Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan kita terjebak pada
treadmill ministry ataupun aktivis rohani dan spiritual obesity. Tetapi marilah kita berkegiatan secara seimbang. Ke gereja, bekerja juga bekerja. Jangan timpang. Kalaupun ada sebuah belajar di sekolah, itu yang muda-mudi ya, pelayanan harus seimbang. Karena anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, pelayanan itu ditunjukkan juga dengan kualitasnya dalam belajar. Karena malu nanti kita, kalau misalkan di sekolah, wah si Polan itu rajin pelayanan, tetapi ranking 50 dari 51 siswa. Nah, kan bahaya kalau kayak gitu. Jadi sebagai orang yang takut dan melayani Tuhan, ketika si Polan itu melayani Tuhan, di sekolah pun ya penomor masuk 10 besar. Gitu. Itu si bapak itu sintua di gereja, tetapi ketika datang ke kerjaan terlambat. Tapi sintua. Jangan seperti itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus berkualitas dimanapun kita berada dan ditempatkan dalam studi dan juga dalam menjalani pekerjaan kita. Artinya, firman Tuhan, pelayanan dan kegiatan itu harus seimbang. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bagi kita yang belum bekerja di ladang kebun anggur Tuhan, ataupun yang saat ini mungkin dipanggil untuk melayani Tuhan, belum merasa siap, belum merasa kuat, jangan demikian. Mengapa? Sebab Tuhan bukan mencari orang yang pandai, tetapi Tuhan mencari orang yang benar-benar mau melayani Dia. Ya. Karena bisa jadi orang-orang yang kerja di kebun anggur Tuhan, antara yang kerja dari jam 6 pagi, jam 9, jam 10, jam 3, bahkan jam 5, lain-lain talentanya. Mungkin ada yang bisa ngangkat berat, atau mungkin ada yang bisa mengkais-kais tanaman liar. Jadi bekerja sama di dalam pelayanan ini. Tuhan mencari orang yang mau, bukan orang yang pandai dalam melayani. Lalu yang keempat Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita lebih memperhatikan saudara-saudara kita. Kita perhatikan kalau ada yang orang baru bertobat, ya yang baru mengenal Yesus, mari kita belajar untuk jadi teladan bagi mereka, baik dalam tingkah laku dan perkataan. Beri perhatian dan kasih mereka, dan mereka pun akan melihat, oh seperti ini rupanya orang-orang Kristen, seperti ini rupanya orang-orang yang percaya Tuhan. Dan mereka pun belajar kepada kita yang terlebih dahulu mengikut Kristus. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu bahwasannya firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat 16. Orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya adalah sama. Kita semua mendapatkan keadilan dan berkat dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Ulakan sanksi sama Tuhan. Tuhan adalah adil dan penuh pemurah dalam kehidupan kita. Amin.